Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya di channel saya lagi, Lalu Goeser. Dan seperti yang kita lihat pada kesempatan kali ini, kita akan mengganti saringan oli saringan oli pada Jupiter Z1. Jadi kita sambil membongkar ini, kita bahas dulu penyakit Jupiter Z1 ya. Itu dikeluhkan oleh pelanggan, yaitu suka ngelitik apalagi saat panas itu suka ngelitik ya. Jadi sebenarnya ini mesinnya bagus ya, bagus mesinnya, tetapi terkadang kita sebagai konsumen atau pengguna itu tidak paham akan mesin ini ya. Jadi kita simpulkan bahwa mesin ini suka ngelitik. Nah, jadi apa yang menyebabkan mesin ini suka ngelitik? Meskipun kita itu sering ganti oli, oh saya itu rajin sekali ganti oli ya, tetapi kok ngelitik, mesinnya itu ngelitik. Apakah ada yang rusak ya? Mungkin saja ada yang rusak, tetapi kalau mesinnya itu baik-baik saja ya, tolong diperhatikan yang ini ya, nih di saringan olinya. Nah, jadi kalau mesinnya itu masih bagus, tidak ada kendala, tidak ada masalah, yang jadi masalah itu ada di sini nih. Nah, di saringan olinya. Karena bagaimanapun kita sering mengganti olinya, kalau ini tidak diperhatikan, ini biasanya keluhannya ngelitik pada mesin Jupiter Z1, Pega ZR itu sama, ataupun Force itu sama ya, tipe mesinnya dan punya saringan oli seperti ini. Nah, itu dia masalahnya. Saran dari pabrikan ini diganti setiap 8.000 km atau sekitar 4 atau 5 kali pergantian oli. Tetapi ini yang sering kadang kita lupakan ya. Jadi keluhan dari konsumen itu mesinnya ngelitik pada saat panas karena debit oli yang ditransfer ke silinder head dan bloknya itu tidak sesuai dengan standar daripada mesinnya. Itulah yang menyebabkan ngelitik pada Jupiter Z1, Pega ZR maupun Force, itu sama mesinnya ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan ini saringan olinya ya. Saringan olinya itu sangat diperhatikan. Nah, itu tidak terjadi pada motor-motor yang menggunakan radiator, karena kalau yang menggunakan radiator meskipun ini agak telat, tetapi pendinginan pada silinder head dan bloknya itu maksimal. Dia punya pendinginan sendiri. Ada air radiator, ada udara, ada oli. Sementara yang tipe Yamaha seperti ini yang saya sebutkan tadi itu dia tidak punya radiator, dia hanya mengandalkan pendinginan dari udara dan oli saja. Sementara pada Matic tidak terjadi karena dia punya alat kipas ya, kipas yang dipaksa ke silinder head sehingga pendinginannya lebih bagus dibandingkan dengan Jupiter Z1 atau Pega Force kayak gini yang punya pendingin. Maksud saya yang punya saringan oli seperti ini ya. Nah, ini lumayan juga harganya, ini sekitar 40.000 kalau di tempat saya. Nah, ini sudah cukup keras ya. Ini terbuat dari kertas ya. Jadi gampang sekali mampet yang jenis kayak gini, jenis saringan oli kayak gini karena terbuat dari kertas. Jadi sekali lagi ketika ganti oli untuk setiap 8.000 atau 10.000 pergantian oli, maksud saya tolong diganti yang ini ya, saringan oli. Saran saya sih setiap 8.000 ganti saja atau 5 kali pergantian oli ini wajib ganti, karena kalau tidak diganti ya itu tadi suara ngelitik. Banyak yang berpendapat atau yang melupakan masalah ini dan mengganti pistonnya. Ada yang berpendapat oh karena pistonnya kecil. Nah, ini contoh piston Myoji itu sama dengan Jupiter kayak gini ya, maupun Force atau Pega ZR. Kemudian dia ganti dengan badan piston yang punya badan lebar kayak gini. Dipakai 1 bulan ngelitik lagi katanya, karena ini yang dilupakan. Sekali lagi ini yang dilupakan. Nah, sementara ini lumayan juga harganya, ini sekitar 40.000. Nah, jadi solusi agar kita tidak beli-beli terus kayak gini, saya sarankan yang punya mutuan kayak gini atau RCM ya. Nah, ini saringan oli yang menggunakan serat besi ya, serat besi kayak gini. Nah, ini sama kayak punya Scorpio,
Mau pakai yang Scorpio atau asli Yamaha Scorpio juga bisa, itu sama ya. Nah, ini menggunakan serat besi, jadi kita tidak perlu ganti-ganti, tetapi kita bersihkan ya, kita bersihkan. Nah, ini yang merek Motoan ya, ini merek Motoan, sedangkan yang ini merek RCM. Kalau menurut saya ini sama-sama bagus, ini sama-sama rapi. Ini RCM, ini Motoan. Cuma setelah saya coba tiup pakai mulut ya, di sini di lubangnya ini kayaknya yang RCM ini lebih ngelos sedikit ya. Jadi lebih berongga sedikit jaraknya ini. Sedangkan untuk Motoan agak berat sedikit ya. Tetapi tentunya ini lebih lancar dibandingkan dengan originalnya kayak gini. Ini tentunya rongganya ini sedikit ya, sedikit rongganya dan cepat sekali kotor. Dan kalau punya yang saringan oli serat besi kayak gini, ini tinggal dibersihkan aja, tinggal dibersihkan. Jadi kita tidak perlu ganti-ganti ya, tidak perlu ganti-ganti setiap 8.000 atau 10.000. Nah, jadi saya simpulkan dari video ini buat teman-teman yang punya Pega ZR, Yamaha Force, Jupiter Z1 yang suka ngelitik, suka sekali ngelitik padahal sering ganti oli, itu perhatikan pada bagian saringan olinya ya. Jadi itu saran saya. Oke, sekarang kita pasang saja ini ya, kita pasang saja. Sebelum dipasang kita bersihkan dulu sisa-sisa olinya. Jadi ini yang sering sekali dilupakan dari teman-teman bikers kita ya, ya terutama pengguna Z1 Pega Force. Oke, ini sama ya, kita ini aslinya tadi, ini sama ya. Nah, ini sama. Jadi sekarang kita gunakan yang Motoan saja, kita coba ya. Jadi sengaja saya beli dua ya, nanti kalau ini kotor tinggal pasang yang ini dibersihkan. Kita akan gunakan silih berganti. Ini harganya cuma 25.000 dibandingkan dengan yang originalnya ini harganya 40.000 di tempat saya. Ya saya nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman itu ya mungkin lebih murah kali ya. Oke, sekarang kita pasang saja dulu. Oke sahabat semua, sekarang kita pasang ya. Nih kita gunakan yang Motoan saja. Kita pasang hadap sana ya. Jadi sekali lagi lubangnya yang ini hadap keluar ya, lubangnya yang ini hadap keluar. Oke, kita pasang saja. Dan sambil bercerita ya, buat teman-teman yang punya motor kayak gini, sekali lagi ya tolong diperhatikan ya saringan olinya, terutama yang sudah ngelitik mesinnya saat panas. Jadi untuk Jupiter Z1 ini dan sejenisnya yang saya sebutkan tadi itu perlu perhatian lebih pada saringan olinya, karena debit oli yang ke silinder headnya itu terhalang oleh kotoran ya pada saringan olinya, sehingga tidak maksimal pelumasannya. Itulah yang menyebabkan ngelitik pada mesinnya ya. Jadi tolong itu diperhatikan, tolong itu diperhatikan, apalagi yang sudah ganti piston menggunakan yang apa katanya piston yang lebar badannya seperti yang saya contohkan tadi itu ya, tetapi dipakai 1 bulan ngelitik lagi katanya, karena dia beranggapan karena ini pistonnya kecil, badannya kecil, sehingga cepat sekali ngelitik ya, cepat sekali ngelitik, padahal penyakitnya cuma ada pada saringan olinya atau filter olinya, filter oli. Oke, kita kencangkan. Oke, sudah terpasang ya. Oke, sekarang kita tes mesinnya ya, kita tes mesinnya, dan tentunya penggunaan saringan oli yang plat besi kayak tadi itu akan lebih loncer dibandingkan dengan originalnya ya. Dan itu gampang dibersihkan juga, tinggal direndam oli atau disemprot menggunakan pembersih atau peluntur karat juga bisa ya, karena menggunakan plat besi ya. Oke, sekarang kita ulang, kita lihat ya. Jadi ini menggunakan kertas, cepat sekali keras ya, cepat sekali keras, cepat sekali kotor yang originalnya. Nah kalau yang plat kayak gini
yang menggunakan serat besi, maksud saya itu tinggal dibersihkan aja ya. Jadi sekali beli untuk selamanya. Oke, sekarang kita tes motornya dulu ya, kita tes hidup. Kita tes hidup dulu motornya ya. Oke sahabat semua, jadi sampai di sini video saya pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang keluhan motornya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.